kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Wild Card. Di awal film, Mamang Jason kali ini berperan sebagai Nick Wilde. Saat sedang santuy di sebuah bar, datang seorang cewek seksoi bernama Doris yang mengganggu penglihatannya. Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Osgood menemui Doris. Dia mengajak Jandoi 3 kali kawin cerai ini untuk ikut dengannya ke Atlantic City membangun hidup yang baru. Nick yang sedang mabuk mengganggu mereka dan ingin membawa Doris. Kocaknya, dia melepaskan wig yang dipakai oleh si Osgood. Di luar bar, Nick kembali memancing amarah Osgood dan ini yang dilakukannya. Osgood, come back! Osgood! Shut up! Mamang Jason yang piawai dalam bela diri kali ini begitu lemah tidak berdaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan inilah film Wild Card. Seorang wanita berpenampilan layaknya seorang penghibur dilempar dari sebuah mobil di depan rumah sakit. Petugas medis langsung membawanya ke ruang UGD. Perawat bertanya siapa yang melakukan ini kepadanya. Dia menjawab, Nick. Pagi hari, Nick yang baru saja bangun dari tidurnya. Dia lalu berangkat ke kantor dinas pengacara Princess Zion. Dan Nick Wilde membuka jasa sebagai konsultan keamanan atau bodyguard. Tak lama kemudian datang seorang pria bernama Cyrus Kinney. Dia meminta bantuan jasa dari Nick untuk mengawalnya ke kasino di Las Vegas. Awalnya Nick menolak karena usianya 21 tahun. Namun Cyrus mengaku berusia 23 tahun. Aturannya, jika ditemukan seorang remaja masuk ke dalam kasino, maka izin kasino terancam dicabut. Dengan sombongnya, Cyrus mengaku sebagai penjudi yang kaya raya. Karena itu, keselamatan dirinya sangat penting. Tak mau kalah, Nick menyebutkan dirinya adalah seorang bodyguard paling tangguh yang pernah dibanting, diledakkan, dianiaya, dan ditembak. Berbagai kejuaraan bela diri tingkat RT pernah dia menangkan. Terungkap, Osgood ternyata teman Nick. Dia berakting menjadi pria pemabuk. Itu dia lakukan agar Osgood mendapatkan cintanya dari Doris yang terpukau dengan keberanian kekasih botak sawarengnya itu. Nick menerima $500 dari $1,000 yang diberikan Osgood. I'll say the 500. I love you, man. I love you. Saat mengunjungi kedai langganannya, dia ditelepon temannya yang bernama Holly untuk datang ke rumahnya. It's open. It's 100% Colombian. Right there on the table. Rupanya, Holly adalah korban yang dibawa ke rumah sakit dan terus menyebutkan nama Nick. No, I kept calling out for you. Malam itu, setelah dia selesai kencan dan akan pulang, di sebuah lift, 2 orang pria besar yang sedang mengawal seorang bos mafia memaksanya untuk ikut dalam pesta mereka. Dia dibawa ke kamar hotel dan bos mafia itu memaksanya untuk celepot. Setelah mereka puas, Holly dilempar ke jalanan dan berakhir di UGD. Holly memberi bayaran $100 kepada Nick untuk 1 jam pertama, namun Nick menolaknya. Dia menyarankan untuk melaporkan ini ke polisi dan mencari pengacara. Namun Holly tidak mau karena minimnya bukti dan hanya Nick yang dia kenal. Tapi Nick terkejut setelah mendengar Hotel Golden Nugget, karena hotel itu menjadi lokasi sarang mafia dan banyak gadis yang kehilangan keperawanannya di tempat itu. You know what? You can always put this man on the land. Nick mulai melakukan penyelidikan untuk mencari otak pelakunya. Dia menemui temannya yang bekerja di bagian laundry hotel tersebut. Millicent membeberkan informasi kalau petarung yang dicari oleh Nick bernama Danny DeMarco di kamar 3506, keturunan keluarga kaya dari Italia Timur. 2 anak buahnya berbadan tinggi besar selalu mengawalnya kemanapun dia pergi. Millicent meminta Nick jangan mencari masalah dengan mereka. Nick kemudian menelepon Holly kalau dia tidak menemukan informasi pelakunya. Holly rupanya bisa menebak kalau Nick berbohong. Dia kembali menceritakan penderitaan yang diterimanya saat pelaku itu menodong dirinya dengan pistol.
Holly dipaksa untuk mengatakan cinta kepadanya dengan sungguh-sungguh jika dia ingin diampuni. Nick makin pusing. Malam hari, dia membawa Cyrus berkeliling Las Vegas hingga memasuki kasino dari Golden Nugget. Follow me, Mr. Kent. Pemuda sombong yang mengaku kaya ini rupanya hanya memasang $10 yang membuat Nick bosan dan memilih pergi. Goodbye, Kent. His name's Daddy DeMarco. He stayed in the Golden Nugget. Nick datang ke rumah Holly dan menyebutkan nama pelaku, namun dia tidak puas. Holly meminta Nick untuk memberi pelajaran kepada mereka menerima rasa sakit seperti yang dia alami. I want my revenge, Nick. Sakit seperti yang dia alami. I want my revenge, Nick. Awalnya mereka menolak, namun saat Nick mengaku teman baby, dia diperbolehkan masuk. It's good of you to see me like this, Mr. DeMarco. Dengan gaya yang sangat sopan, Nick meminta mereka bertanggung jawab terhadap teman wanitanya. Danny langsung menuduh Nick sebagai germo dari wanita itu. Nick membantah dan menunjukkan kartu kreditnya. Danny hendak menyuapnya dengan $50.000 dan menunjukkan pistol. Nick mencoba terus bersabar dan tetap kalem meskipun Danny mulai ngegas. Dia memaksa Nick untuk menyebutkan kelebihan Danny. Jika dia percaya, Nick akan dibebaskan. The fuck are you thinking about, huh? Teal, Kinlaw, take this dumb fuck out. Danny kembali merendahkan Nick yang membuatnya hilang kesabaran dan ini yang dilakukan. Giliran Holly yang memberi pelajaran kepada Danny. Remember me? Hey, what's she up to, huh? The fuck is she doing, huh? No, let me be, please. Giliran si Danny yang dipaksa untuk mengutarakan cintanya kepada Holly. Jika dia percaya, maka si Udin miliknya akan selamat. Don't do this, don't. I love you, please don't. Okay. Bagaikan anak gadis, bos mafia ini menangis. Holly dan Nick harus pergi meninggalkan kota ini dan membagi dua uang tersebut. Dia yakin mafia itu akan kembali mengejar mereka. Untuk menambah biaya pelariannya, Nick memanfaatkan $25.000 itu untuk berjudi. Cassandra yang menjadi petugas kasino menemaninya bermain. Been like that. That's your business. Jesus. Pada awalnya, berkali-kali Nick mengalami kekalahan, hingga akhirnya dia pun menang banyak. Saat Cassandra diganti posisinya oleh bandar lain, Nick memilih untuk berhenti. Di depan Cyrus, dia sempat berpikir, kemudian memutuskan untuk kembali bermain. Keberuntungan sedang berpihak kepada Nick. Berkali-kali dia memenangkan permainan kartunya. Gonna raise a living. No. Oh, Larry, she knows how to sit down. You gotta win sometime. Watch out. What the fuck is this? Chip menumpuk di hadapannya. Bahkan semua pengunjung kini berkumpul karena tertarik dengan permainan Nick. Di akhir penentuan, Nick kembali berhasil menang dan uangnya kini mencapai $500.000. 500. Dia sudah mengambil langkah untuk menukar chip itu dengan uang tunai. Tiba-tiba, Nick kembali berpikir, jiwa seorang penjudi sudah bersarang dalam hatinya. Tidak akan pernah ada kata puas bagi seorang penjudi. Dia memutuskan untuk kembali ke meja judi dan mempertaruhkan semua uangnya yang mencapai $525.000. You've got it. This fella's getting awful heavy. It's just like we started, Cass. Hit me.
Nicky. Di luar dugaannya, dia gagal dan alhasil semua uang itu sirna dalam sekejap. Tidak ada siapapun yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri, hingga akhirnya dia pun ambruk. Saat dia sadar, Cyrus yang menemaninya. Cyrus yang selama ini dia sangka penjudi rendahan ternyata memperoleh uang 70 juta dolar di usia 19 tahun dengan menjadi seorang hacker. Cyrus membutuhkan bantuan Nick untuk melatihnya melawan rasa takut, dan dia akan memberi imbalan yang besar untuknya. Awalnya Nick menolak, dia masih dihantui kekecewaan di meja tadi. Dia dibawa menemui Baby, orang yang sangat ditakuti dan juga dihormati oleh Nick. Come on. Come on, what? Baby mempertemukan Danny dan Nick untuk memperjelas masalahnya, karena ternyata Danny meminta Baby untuk membunuh Nick. Danny membual bahwa Nick masuk secara tiba-tiba, kemudian membabi buta menembaki mereka dan mencuri 50.000 dolar miliknya. Nick membantah, dia bertanya kenapa harus memakai senjata. Ternyata Baby sangat mengenal Nick. Dengan menggunakan asbak, Nick dapat membunuh Danny dari jarak 15 meter. Nick kemudian menantang Danny untuk menunjukkan si Udin miliknya yang terluka akibat gunting tanaman. Danny menolak karena itu sama saja merendahkan harga dirinya di hadapan Baby. Principal, eh? Now you may go. Baby. All right. We will. Di sebuah kedai, saat Nick menikmati secangkir kopi, Cyrus kembali menemuinya. Cyrus berterima kasih kepada Nick karena dia cukup mendapat sebuah pelajaran. Sekuat-kuatnya diri seseorang pasti tetap mempunyai rasa takut. Yang diperlukan hanya percaya kepada dirinya sendiri. I'm a trapped compulsive. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Cyrus memberinya tiket pesawat dan cek senilai 500.000 dolar. I'm being murdered any minute. Dan tiba-tiba, Danny dan seluruh anak buahnya kembali datang untuk membunuh Nick. Cyrus membuat lelucon menggiring mereka keluar dari kedai ini. Dan ini yang dilakukan Nick dengan sebuah sendok. Mereka semua tewas, termasuk Danny yang menjadi akar dari masalah ini. Wait, you earned this. You're a good friend. Bye, Duke. Merry Christmas, Nick. Nick pergi meninggalkan Las Vegas dan melanjutkan petualangannya. Dan setelah itu film pun berakhir.